Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Ngobras ya, ngobrol asik dan santai bareng Yasmi FM 107,7 MHz. Dan pada kesempatan ini di acara Ngobras ini saya sudah ditemani oleh salah satu kandidat calon kepala desa ya, dari desa Cikamunding ya. Nanti kita akan ngobrol banyak sama beliau. Dan sebelum nanti saya nanya-nanya ke beliau, saya akan sedikit perkenalkan dulu sosok beliau. Beliau ini mempunyai nama lengkap Yayan Hendayana ya Kang ya. Nanti saya panggil Akang saja lah ya, biar enak. Siap. Kalau panggil Om kan tuan saya. Dan Kang Yayan Hendayana ini merupakan salah satu alumni dari Universitas Langlang Buana Bandung ya, dan beliau bergelar ST Sarjana Teknik Kang ya. Betul. Kemudian juga status beliau ini penting ya, status nih biar tidak ada yang ngincer nih, bahaya nih soal calon jara nih. Beliau ini statusnya satu orang istri ya, alhamdulillah, dengan 2 orang putra dan 1 orang putri kan ya, bener ya. Kalau salah nanti dikoreksi. Dan menurut informasi aktivitas sehari-hari Kang Yayan ini ya adalah seorang konsultan, benar nggak Kang? Ya, betul. Oke. Itu ya sahabat Ngobras, profil sekilas tentang tamu kita malam ini di acara Ngobrasnya, itu Kang Yayan Hendayana ST. Dan Kang Yayan ini punya panggilan spesial kalau nggak salah, bener ya teman-temannya. Betul. Saya juga rada kaget ketika Yayan katanya. Saya taunya Musalef. Ya, Musalef. Itu panggilan Akang apa gimana tuh Kang? Ya, itu panggilan Musalef itu dulu waktu di aktivis gitu ya, teman-teman, karena saya sering baca mungkin. Teman-teman manggilnya Musalef. Musalef ya. Tapi kalau sekarang kita ngobrol, saya enakan manggil Kang Yayan apa Kang Musalef? Bebas aja sih. Bebas aja ya. Oke. Ya. Tapi biar tidak miskonsepsi dengan para penonton, nantinya saya panggil Kang Yayan saja ya. Ya. Oke, baik. Saya ulang dari awal. Selamat malam Kang Yayan. Selamat malam. Oke. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Untuk sementara nih, pergerakan di profil kadesan di Cikamunding sementara ini gimana? Alhamdulillah kita berjalan lancar lah ya, lancar, landai. Adapun ada sedikit dinamika di lapangan itu kan biasanya terjadi, itu hal biasa. Hal biasa ya. Apalagi Kang Yayan kan yang kalau menurut info yang saya dapatkan kan backgroundnya aktivis lah, mungkin udah yang aneh ya lah. Ya, kalau misalkan ada aja. tim ini ngomong ini ya udah biasa lah ya, bukan hal yang sangat mengganggu gitu ya. Berarti aktivitas selama ini untuk kegiatan sosialisasi masih dalam skala door to door, apa kampanye terbuka? Kita door to door, tapi ada kalanya kita juga misalkan untuk mengefisienkan waktu, misalkan di kampung tertentu dikumpulkan gitu, tapi kita tetap prokes ya, itu tetap itu nomor 1 ya. Kita juga harus bisa jaga kesehatan lingkungan ya, jangan sampai gitu. Jadi jaro nanti sebaran COVID malah muncul kan, jadi lucu. Oke, Kang Yayan nih, kita akan mulai masuk ke sesi yang agak serius sedikit ya, terkait Pilkades, biar nanti para sahabat Ngobras yang nonton video ini di channel Yasmi FM ya, nanti teman-teman bisa nonton, bisa mendapatkan informasi yang bisa mendapatkan pencerahan lah Kang Yayan ya. Termasuk mungkin nanti ini didedikasikan untuk warga masyarakat Desa Cikamunding khususnya Kang Yayan, terus juga warga masyarakat Kecamatan Cilograng lah ya. Bahwa ketika kita punya niatan yang positif, kita jangan khawatir, publikasi aja ke masyarakat. Biar masyarakat tahu siapa kita gitu ya. Ulah sampai aya bahasa meli kucing jero karung lah segala macam. Oke, Kang Yayan, ini pertanyaan pertama yang memang ini penting dan selalu saya sampaikan ke teman-teman calon kades yang lain ya. Tentunya ketika Kang Yayan punya niatan untuk mencalonkan diri menjadi calon kepala desa, kan punya semacam program kerja, imajinasi, bayangan ya ke depannya kudu kumaha aing teh, atau karena memang ada pengalaman di belakang yang menggelitik hati Kang Yayan gitu ya, sehingga berpikir wah aing kudu turun tangan ya. Nah, andai kan dijodohkan besok atau lusa kita terpilih diamanahi jadi kepala desa desa Cikamunding, langkah apa sih yang menurut Kang Yayan mau Kang Yayan lakuin di langkah pertama ya? Karena ini misalkan karena sangat urgent nih menurut Kang Yayan. Ya. Enggak? Terima kasih ya. Siap. Jadi yang pertama yang menjadi
concern saya adalah soal pertanian. Jadi di Cikamuning itu kan warganya kebanyakan kan petani ya gitu. Jadi itu yang menjadi yang utama. Misalkan soal hama, itu soal hama jodok. Iya, itu masalah klasik kayaknya. Ya, jadi setidaknya kita apa ya namanya? Misalkan lamun cek bahasa ieu mah diberi gitu. Dengan berbagai macam metode tentunya, ada misalkan di anjingan atau misalkan dengan banyak caranya. Itu ya yang paling saya concern di situ. Itu yang paling pertama lah ya gitu. Selanjutnya soal Hmm. ekonomi, pendidikan dan sebagainya, sosial kemasyarakatan itu kan nanti ya. Oke. Kayak bicara soal pertanian ya, karena memang secara geografi di kita emang kan daerah pertanian ya. Betul. Kalau Cikamuning sendiri, karena saya memang tahunya Cikamuning itu kampung Cikamuning ya. Kan luas kan Cikamuning kan? Luas. Nah, kalau yang Kang Ayan tahu potensi di bidang pertanian, sebenarnya selain misalkan bertanam padi, ada potensi apa sih di bidang pertanian yang bisa Kang Ayan nanti angkat? Ya, di bidang pertanian misalnya itu ada tanaman kebun ya, misalnya kayak secim, kayak gitu, sebenarnya itu kan bisa saja, cuman kan persoalan selama ini adalah ngebuang masar kena gitu loh. Nanti ke depan itu kan harapannya desa itu ya bagaimana caranya nanti ketika ada itu bisa dibuang, bisa dipasarkan ya secara masif gitu. Jadi jangan hanya kan percuma masyarakat nanam tiba-tiba buru laku sebagainya seperti itu. Makanya saya harap ke depan itu ya cari kita kerja sama dengan misalkan dengan dinas terkait gitu. Ya, soal kayak ada yang lucu ya di kita bicara sayur ya. Termasuk istri saya di rumah itu kan beli sayur di motor itu ya orang tuh. Maksudnya cabe tomat. Iya. Di Palabuhan maksudnya apakah di kita memang tidak ada potensi atau memang harus seperti apa sih Kang Ayan kalau melihat fakta di lapangan seperti itu? Iya, menurut saya edukasi juga harus dilakukan. Edukasi tentang pertanian ya. Misalkan cara bertani dan sebagainya itu kan harus terus juga masyarakat tuh disupport, didorong untuk itu tadi jangan sampai bisa kacapena hungkul gitu. Tani tinggal daki gitu. Iya, tani tinggal daki, jadi kacapena hungkul, jadi henteu ngasilkeun gitu. Harapannya gimana caranya? Ya memang saya juga terakhir di Cileungsir misalkan. Itu ada yang jualan enye itu opak. Itu orang Sukabumi, orang Parung Kuda. Nama motor, bener tuh. Sebenarnya iya. Saya juga ini kok begini kan setelah saya investigasi di lapangan ternyata itu kan soal misalkan di kumah melakna pak heula jeung babi gitu. Iya. Kayak enye sampe. Ya, enye sampe. Ya di urang kan lahan produktif banyak ya. Ya, banyak. Kunaon kudu dagang enye di Sukabumi ka urang gitu kan ya. Itu yang mungkin menurut Kang Ayan perlu diperhatikan harus diperhatikan tuh. Dan memang karena basisnya di kita petani memang harus prioritas kan ya. Prioritas. Mau tidak mau lah. Ya, betul. Jadi misalkan infrastruktur ngelir jalan sebagainya sementara warga masyarakat lapar posisinya kan kasihan juga. Ya. Artinya yang diprioritaskan ya bukan berarti kita juga tidak memprioritaskan seperti infrastruktur itu. Kita juga harus bangun itu. Cuman yang paling prioritas itu soal yang baik sama yang baik ditentukan, itu baru prioritas. Iya. Kalau yang baik sama yang buruk kan gampang ya. Iya, gampang ininya. Gitu. Oke, kalau misalkan tadi Kang Ayan bilang terkait kayak budidaya secim gitu ya. Artinya berarti dalam bayangan Kang Ayan nanti seperti apa sih kondisinya, bentuk pemberdayaannya, apakah bikin kelompok tani, apa biar masyarakat aja diberi edukasi masing-masing atau masih bagusnya kira-kira? Ya seperti yang gini, yang paling penting tuh kan gini, ke masyarakat tuh jangan daponita, jangan hanya nyuruh gitu. Yang pertama memang kita harus bersabar, harus mempunyai kesabaran untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, memberikan pengetahuan yang tentunya yang bagus, yang baik gitu kan, agar masyarakat mau. Itu saja dulu. Jadi jangan sampai ujug-ujug nitah nggak bakalan. Apalagi jadi posisinya ya misalnya kita ada
di kita kan belum ada di Cikamunding ya, belum ada kelompok wanita tani misalkan. Itu kan harus ke depan itu kan harus diinisiasi gitu. Harus. Kumaha Kang kelompok wanita tani? Ya, artinya misalkan dari segi benih dan sebagainya kita kerjasama dengan dinas terkait gitu kan. Terus yang paling pertama adalah kita cari success story dulu. Jadi gitu biasanya iya. Nyari yang itu kayak bisa gitu. Jadi untuk referensi. Referensi gitu. Kalau enggak misalkan ya kita bisa saja sih misalkan sekali-kali bawa tuh ke daerah-daerah yang ini, kayak jangan hanya dewan lah yang melakukan studi banding kan. Warga juga harusnya diajak seperti itu. Jadi untuk memotivasi bagaimana kemudian bisa mempraktekkan dalam kehidupan jika ibu-ibu resepnya. Gitu. Oke, kita lanjut tadi ke potong adan sebentar ya, sahabat Ngobras. Kang Soleh, saya rada tertarik dengan istilah wanita tani tadi ya. Maksudnya baru dengar dan mungkin bukan hal yang baru kalau teknisnya ya, cuman istilahnya rada butuh diekspos nih. Bener kan? Ya, wanita tani rada keren nih kalau dibikin jargon lah gitu. Konsepan Kang Yayan terkait wanita tani punya referensi? Banyak ya di beberapa daerah itu kan sebenarnya sudah melakukan itu. Sudah melakukan itu dan kenapa misalkan banyak bantuan dari pemerintah itu difokuskan ke perempuan. Jadi ke perempuan bukan misalnya kayak program PKH itu kan ke perempuan ya. Banyaklah program-program yang untuk ke perempuan. Artinya apa? Di sini kan perempuan memegang peranan penting. Betul ya, di keluarga ya. Dalam Polda lah gitu kan. Dapur gitu. Bagaimana mengatur ini sebagai, dan itu juga berefek pada misalkan putra-putrinya. Bagaimana ketika ibu-ibunya cerdas dan sebagainya, itu kan nutrisi anak dan sebagainya itu kan terjamin. Iya, di perempuan ya. Di perempuan itu. Jadi hati-hati dengan perempuan dan majukan perempuan. Betul ya. Gitu. Berdayakan perempuan. Gitu. Jangan diperdayai ya. Jangan diperdayai ya. Kapolda soalnya itu, hati-hati. Oke. Kayaknya itu sektor pertanian ya yang sudah kita singgung. Kemudian yang kedua nih Kang Yayan yang tidak kalah pentingnya, dan ini juga yakin akan jadi PR besar untuk semua calon pemimpin ya. Terutama di tingkat desa. Ini terkait sektor ekonomi nih Kang Yayan. Ini saya merasa penting untuk ngebahas ini karena roda ekonomi di desa memang harus dijalankan ya, biar nanti yang lain menyusul, pendidikan naik gitu kan, terus sosial budaya juga bergerak gitu. Kalau dalam pemikiran Kang Yayan sendiri untuk sektor ekonomi apa sih yang harus dibangun di Desa Cikamunding sendiri? Yang pertama adalah saya berpatokan pada data ya. Misalkan soal SDGs ya. Betul. SDGs itu yang menjadi itu. Yang kedua adalah data yang, jadi jangan sampai ketika kita salah dalam nilai data maka salah mendiagnosa persoalan, maka itu tidak akan menemukan obatnya. Iya. Malpraktek nantinya. Makanya saya misalkan terkait soal perekonomian ini, yang pertama yang sederhana saja. Di Cikamunding itu misalkan kebanyakan kan kerja sepatu. Pembuatan sepatu, pengrajin sepatu. Itu nanti ke depan misalkan bisa yang misalkan sudah berumur ya, kalau harus ke Jakarta itu kan sudah kasihan. Gimana caranya nanti kita fasilitasi untuk di kampung gitu ya. Selain itu kan bisa juga anaknya terkontrol, kaurus lah gitu, seperti itu. Jadi saya ke depan hal semacam itu. Terus yang kedua soal pemanfaatan situ. Bisa situ misalnya gini, kita kan selama ini beli ikan mas itu dari Cianjur itu loh, Sukabumi gitu sebagainya. Sebenarnya kalau situ itu bisa diberdayakan, itu bisa pakai karamba. Nah, tentunya dengan dengan bagus lah di prosesnya, jangan sampai misalkan hanya menguntungkan segelintir orang, kelompok tertentu gitu. Jadi disesuaikan siapa yang bisa itu yang melakukan. Jangan sampai gara-gara hanya kedekatan saudaranya Jaro kemudian dijadikan.
biasa aja ulah ngagas ngomongnya juga rada iya sauting ya. Terus kalau saya lihat di situ di kamu nih Kang, akses gimana tuh? Kan ya, untuk akses juga kita sekarang lagi pikirkan ya, lagi ke depan mudah-mudahan sih kan itu ada apa namanya? Bisa dibuat akses lebih, ya bisa mobil lah. Lewat mana eta kira-kira? Ada. Dari pasir peti namanya. Pasir peti ya. Itu ke bawah, itu bisa saja. Itu walaupun itu menurut saya tidak agak dalam tanda kurang tidak mungkin kalau itu menggunakan dana desa karena itu membutuhkan anggaran yang besar. Itu ide yang cukup brilian. Saya referensi lagi ya untuk bicara situ ikan, ikrapa, rumah makan. Rumah makan di terapung. Kita kan bisa lihat di Lido gitu ya. Nah, bedanya sih itu meureun di Jawa Barat gitu kan. Itu maksudnya harus dijadi concern juga kayaknya. Kalau serius dikelola, saya pikir nggak ada yang nggak bisa. Asal kita serius terus jangan main-main gitu. Serius gitu dalam melaksanakan sesuatu hal itu. Ya itu kan potensi yang ada ya. Potensi di depan mata itu tinggal. Dan tidak semua desa punya loh situ. Iya. Jengkol tak seru. Jengkol cuma ya. Untuk mudah-mudahan ini juga nanti calon Kades Jengkol nonton ya dan mudah yang nonton terpilih ya. Jadi ketika terpilih wayana situ benahan tah. Kerjasama nanti dengan Kang Yayan kalau berjodoh ya di Desa Cikamuning. Jadi biar bisa saling sharing lah. Sharing. Naon sih di Cijengkol nu dieu orang mata paparahuan, orang mah bebekan gitu kan bisa aja kan. Biar Cijengkol maju, Cikamuning juga maju. Itu sektor ekonomi yang terkait tentang pengembangan situ ya. Ada lagi nggak sih Kang yang bisa disentuh terkait ekonomi yang bersifat kerakyatan lah? Iya. Untuk sepatu sendiri itu punya brand sendiri nggak sih yang di Cikamuning apa Nepong Kabatur? Belum. Jadi sekarang tuh pekerja. Mereka bekerja di mereka bekerja di Jakarta, tapi orang Cikamuning itu selama bikin sepatu apapun dia bisa. Bisa tuh sih Kang kepikiran bikin brand sendiri? Iya, ya kita juga mau berpikir misalkan bikin brand Cikamuning Shoes atau apa. Tuh iya Cikamuning Shoes gitu atau Buffalo Shoes kan Cikamuning dengan identik dengan kerbau gitu ya. Iya Buffalo Shoes gambar silah kebo tapi tong beureum bisa dikira PDIP. Iya shoes gitu ya. Artinya sumber daya sudah ada, tenaga kerja sudah ada kan Kang? Iya. Berarti aya nama di Cikamuning teh di Jakarta berarti kuli kan asalnya kerja. Kalau yang sudah ada yang home industri nggak di Cikamuning yang di rumahan misalkan seorang dua orang gitu. Dulu sempat ada. Cuman kemudian kurang berkembang. Karena memang home industry itu kan harus ada sentuhan atau dalam tanda petik dari pemerintah. Pembinaan diarahin misalkan. Minimal 3 aro lah. Iya, harus ada itu. Ejaran aja jong bahkan sekarang tuh ada. Itu di Cikamuning tuh sudah ada pernah dapat bantuan loh. Bantuan untuk perorangan apa kelompok. Bantuan untuk pembuatan sepatu itu. Jadi alat-alatnya sudah ada. Terus enak kumaha kondisinya? Belum termanfaatkan. Sayang ya. Artinya program pemerintah begitu sangat luar biasa diturunkan ke desa, cuman di bawah mungkin daya serapnya kurang bagus pengelolaannya ya. Maksudnya kita sayangkan gitu ya hal semacam itu. Kan ajukan itu enggak gampang. Iya. Oke, itu PR lah ya buat Kang Yayan. Nanti kapan-kapan nanti Kang Yayan tonton lagi video ini bisi pohoinya. Saya teh boga niatan untuk ngembangin industri sepatu gitu ya. Kalau sekedar diobrolin doang bisa poho. Iya. Channelnya nanti Yasmi FM aja. Bisa 6 bulan ke depan mantas dilantik. Naon sih aing? Oh iya gitu kan. Oke, kayak itu sektor ekonomi ya yang Kang Yayan sementara ini sudah terpikirkan. Di bidang sebenarnya situ tadi juga bisa masuk ke sektor pariwisata ya. Ya betul, itu juga pariwisata juga. Jadi di situ itu kan sebenarnya komplit ya. Bisa jadi ladang ekonomi, bisa menjadi tempat wisata, itu kan. Edukasi juga bisa kan, misalkan di pinggir-pinggir situ, misalkan karena kan orang misalkan nggak tahu anak-anak kecil sekarang kan anak-anak kita itu nggak tahu misalkan rupana stoknya doang kumaha. Lagi maksudnya kumaha itu? Misalkan di pinggir-pinggirnya kita ada kandang-kandang kecil gitu kan untuk stok, ini apa sebagainya. Kebun binatang mini gitu. Kebun binatang mini. Lama aja kajari luar biasa. Ya mudah-mudahan jadi biar anak-anak kita tuh tidak hanya melihat di TV gitu ya.
bisa memungkinkan itu Kang Yayan ya. Sangat memungkinkan. Dan simple ya. Simple. Ayam, domba, sapi gitu. Iya, kayak ayam hutan misalkan kan kita pemuda saja mungkin udah pada nggak tahu sekarang. Ayam Kasintu saya tahu, tapi sudah lama sekali ya. Sekarang udah ada mungkin di hutan ya, cuman masih ada. Iya, di sanggar gitu ya, di kawat di Kasintu gitu. Ya mini zoo lah, bahasa keren nama kayak gitu. Ada binatangnya, taman-taman kebun. Iya, kayak gitu ya. Kayak apa sih namanya? Ya, kebun binatang mini. Kalau kayak kemarin dengan Kang Herdi di Desa Cirende itu kan ada sebut dengan agrowisata gitu ya, kan sama aja kan. Ya. Nah itu mah pantai, ya mas itu gitu kan konsepan. Nah nanti Kang Yayan bisa sharing ya sama Kang Herdiana terkait konsepan agrowisata pantai situ 11-12 lah sebenarnya gampang ya. Yang paling penting mah prakteknya itu gitu. Jadi makanya kalau saya nggak mau banyak hal yang muluk-muluk. Yang muluk-muluk lah ya. Aneh-aneh lah. Ya aneh-aneh. Apa yang terjadi di desa kita yang bisa digarap itu lakukan gitu. Yang paling memungkinkan. Yang paling memungkinkan saja. Misalkan ya kalau terlalu muluk-muluk kan nanti juga malah kita kan apapun yang kita bicarakan ini kan menjadi janji. Betul ya. Walaupun kita tidak mencapai janji, tapi ini kan harus kadadaka iga teh. Iya. Cik Batur berarti pernah ngomong gitu, padahal itu janji gitu ya. Saya malah berpikir gini Kang Yayan, untuk bisa bicara potensi wisata di Cilograng ya, baik situ ataupun Curug Nanti gitu. Saya mau ketika suatu saat nanti ketika orang main ke kita Bogor, Jakarta, Bandung gitu ya, untuk kasawarna hunkul. Ya itu juga. Saya juga inginnya gitu. Jadi posisinya kan dia sawarna wisata pantai misalnya. Kan kita ada sawah itu. Misalkan gini, saya juga punya pikiran terkait soal ini juga meningkatkan perekonomian. Kan di kita sawah tuh biasa aja. Orang-orang kota kan makan di sawah itu aneh bagi mereka. Misalnya di Ubud, di Bali itu kan mereka salah satu yang dijualnya kan sawah. Makan di tengah saung, di saung sawah. Bagi kita makan atau biasa unggal poedar di saung sawah. Bagi orang-orang kota makan itu tuh menjadi eksotis gitu, ada daya tarik tersendiri. Saungna di benah-benah gitunya, dipakai awi hideung gitu. Saung hatep, tuh full wifi. Resesinya apa di situ mah? Pakai wifi gitu ya. Terus ikannya dari situ, dadakan, gurame, emas, lele gitu kan. Restonya ngapung. Aduh, barudakna. Karena guyang di sawah misalkan anak-anak. Iya, jadi ada misalkan tempat untuk pemandian alami misalkan, tapi itu untuk anak-anak safe gitu, jadi aman gitu ya. Untuk itu bisa lah disiasati, disekat bisa banyak, itu kan luas kan ya, luas disekat biar ada tempat buat main air gitu kan. Saya kemarin ke Cikamunding sama anak radio, itu berapa itu mau jadi gitu tengah taur kan. Kalau orang Cikamunding sih udah biasa gitu. Kalau tahun nuncem ke handap, kita dalam sih itu kan Cikamunding. Kalau dalam juga sih dalam ya, cuman saya kalau orang Cikamunding kan emang dari kecil sih kita udah terbiasa. Tapi amit-amit nggak pernah ada yang aneh-aneh ya? Kalau di orang Cikamunding nggak pernah. Kalau orang luar pernah. Orang luar, orang Cikamunding nggak pernah ada. Iya kan, maksudnya ningali luas gitu, terus rada geuman sih sekitar gitu. Karena emang nggak dikelola sih. Ternyata malam itu warung-warung nasi, villa gitu kan ya, perahu bebek-bebekan. Bat-bat atau mau nama ke usaha. Usaha kita iya. Oke, pengen itu terkait sektor wisata juga ya yang hubungan dengan ekonomi. Nah, untuk yang sesi ketiga nih saya juga ingin sedikit singgung, dan karena memang basic saya juga di pendidikan Kang Yayan, saya agak sedikit butuh untuk ngobrol dengan Kang Yayan terkait sektor pendidikan nih. Kalau Kang Yayan sendiri untuk Desa Cikamunding sendiri, sektor pendidikannya seperti apa sih kondisi real di lapangan yang Kang Yayan tahu? Ya, yang pertama soal kondisi pendidikan ya. Di Cikamunding itu ada anak kelas 1 SD yang harus jalan sekitar 1 kilo lebih. Cikamunding mana? Itu dari kampung Pasir Rupiah. Oh, Pasir Rupiah. Kampung Kiara Pandak itu kan harus jalan. Kalau syukur-syukur kalau orang tuanya punya motor bisa dianterin gitu. Nah, itu saya ke depan itu mikirnya gimana caranya misalkan ada rombel baru lah. Dari anak kelas 1 sampai 3. Kan di Pasir Bodas itu ada 2 SD. 2 SD. Nah, misalkan gimana lah caranya, nanti saya akan koordinasi dengan pihak terkait untuk persoalan ini. Karena terus terang saya juga dulu ketika SD lihat teman-teman dari Pasir Rupiah, dari Kiara Pandak itu bukan
aja capek gitu. Dari ngelewatan sawah kan bukan belajar tuh nggak fokus. Kasihan yang anak kelas 1 gitu. Udah kelas 1 eta kayaknya ulah lebih 3 menit lempang Iya. atau sampai sajam tuh. Atau apalagi ya itu tadi saya juga agak mending sih sekarang ya lagi apa namanya tidak tatap muka Di gitu. rumah ya Di pasti. rumah. Tapi nanti saya juga berpikir bagaimana nih kalau ke depan ada terobosan lah, kita ada ajuan lah kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk persoalan ini gitu. Ini krusial nih Kang ya, soalnya Krusial penting. ya soal pendidikan. Kalau ulah sampai ada info anak itu malah jadi nggak sekolah kan gara-gara jarak yang jauh gitu kan. Ya, itu. Mesti usum SD mah kalau bisa mau ngalamurus kudu SD Iya, sama iya. untuk dasar ya. Dasar. Iya, itu yang menjadi concern di pendidikan. Concern pendidikan. Selain itu fenomena apa lagi atau hal apa lagi yang Kang Leyan lihat untuk pendidikan di Cikamunding? Pendidikan ini juga apa namanya? Kurangnya tempat main ya, PAUD itu kan harusnya ada tempat-tempat untuk main gitu. Anak-anak tuh kan ya dunia mereka kan permainan gitu. Main sebagainya. Saya lihat di Cikamunding itu belum ada lah tempat-tempat untuk itu ya. Apa udah Maya? Kalau PAUD-nya udah ada. Cuman tempat permainannya itu gitu. Belum saya lihat belum ini. Selanjutnya juga madrasah gitu ya. Pendidikan agama juga kan harus penting juga gitu kan gitu. Madrasah. Selama ini MDA di Cikamunding ada apa gimana? Ada madrasah cuman kasihan loh kalau lihat atapnya udah pada iya. udah Tapi gedung sendiri ya, bukan Epong di SD bukan gedung sendiri itu waktu itu tahun berapa ya? Waktu zaman Ibu Jarus Solihat. MDA berarti swadaya dulu ya bikinnya itu. Swadaya emang swadaya. Artinya ada bantuan sih dari pemerintah, cuman kan nggak mungkin semuanya ini. Itu Yang sekarang terjadi di Cikamunding. yang sekarang terjadi di Cikamunding. Kalau untuk serapan SD ke SMP, SD ada 2 ya? SD ada SD ada 3. 3. SLTP-nya SLTP-nya 1. 1. Kalau yang di Cilengsir MTS. Itu ada MTS swasta itu. Pernah ada. ini nggak Kang Ayan pernah ngobrol sama masyarakat terkait lulusan SD itu yang serapan ke SLTP-nya bagus nggak sih di Cikamunding? Justru itu saya harusnya kan nanti saya harapannya di desa tuh ada data yang bisa diakses oleh semua orang ya. Jadi kita pengen tahu tuh sekarang coba lihat deh website desa. Saya nggak ini gimana ini gitu. Maksudnya kan kalau nanti ini kan serapannya sebagainya datanya kan akurat. Nah pentingnya nih Jaro yang masih muda dan melek teknologi. Nah itu harus disampaikan kan warga Cikamunding tuh bukan hanya di Cikamunding kan ada yang di luar sebagainya rindu kampung halaman tinggal buka website link sebagainya kan nanti bisa ini. Termasuk dokumentasi kegiatan itu ya. Iya, dokumentasi kegiatan. Ulah eleh sekolah ya, bukan website pribadi gitu kan. Iya, termasuk harus nanti di sana data terpampang dengan jelas gitu data terpampang APBDes-nya di kemana aja sebagainya transparan di situ di website. Di website. Kegiatan Jaro apa saja gitu ya. Ngan ulah mun keur nganjang motor di apa gitu. Iya, jadi kadang sudon masyarakat ke pihak pemerintah desa kadang karena memang mereka kurang informasi, benar tuh Kang? Karena sebenarnya jika transparansi itu gini aja, kalau dalam ruangan terbuka terang itu kita mau ngapain juga kelihatan sama orang. Tapi kalau dalam posisi gelap kita ngapa-ngapain juga tahu, ya. Orang nyangka ke kita wajar karena posisinya digelapin gitu. Posisinya aku masih poek gitu. Makanya semuanya diterangkan, misalnya ditransparankan saja. Ini tuh buat anggaran ini berapa, ini berapa. Jadi masyarakat juga ikut berpartisipasi dan ketika ada masyarakat kemudian yang mengkritisi atau melakukan itu jangan marah. Iya, wajar lah. Kritik itu vitamin loh buat kita. Kalau nggak mau dikritik jangan jadi pejabat publik. Dua. Tadang mutruk 2. Oke, luar biasa sekali kami ya. Mutruk. Beda, nadanya beda loh. Saya nangkap 2 poin sama yang tadi. Agak ini. Ya dan padahal enggak sih biasa. Enggak ya, tapi memang itu ada hal yang harus dibenahi ya Kang. Ya, justru mungkin dengan kita ngobrol malam ini siapa tahu ini ternyata bukan unek-unek kita saja, Kang Ayan saja ya. Kita masyarakat juga punya yang unek yang sama, cuma nggak tahu harus ngomong ke siapa dan harus gimana solusinya gitu ya. Mudah-mudahan setelah ini terbuka, termasuk PR nanti juga buat Kang Ayan, masyarakat juga ikut mensupport gitu ya. Wah iya jika nama nu kudu didukung wah gitu kan. Rada pamikiran cikolat gitu ya. Kang Ayan. Oke.
Terus kemudian yang selanjutnya, nah yang tidak kalah pentingnya ada dua sektor lagi yang saya sentuh. Yang selanjutnya adalah terkait tentang bidang keagamaan nih. Kang Yayan kan sudah pakai jas warna biru, ya PKB lain tapi ya. Studi peci, yakin Kang Yayan tidak hanya sekedar aksesoris saja ya. Peci itu memang pantas lah dipakai oleh calon jaro dan insya Allah jaro gitu. Amin. Punya program atau bayangan, imajinasi kedepannya nanti seperti apa sih sektor keagamaan yang mau Kang Yayan sentuh, yang ada mau dimajukan, yang nggak bagus diadakan seperti apa? Ada nggak bayangan semacam itu? Ya, yang pertama itu soal insentif bagi guru ngaji ya. Jadi selama ini kan guru-guru ngaji di kampung-kampung itu kan ada loh sampai di rumah-rumah sampai ke dapurnya gitu. Itu kan nanti juga harus dapat perhatian dari kita. Itu yang pertama. Yang kedua soal pemberdayaan umat gitu ya. Jadi di masjid kan biasanya ada kas masjid. Bagaimana ke depan itu lebih bermanfaat. Selama ini juga bermanfaat. Cuman bagaimana caranya, misalnya saya pernah dengar di desa sebelah, di tetangga sebelah tuh. Jadi setiap kali lebaran itu beli apa gitu ya, beli ayam berapa kilo gitu. Kalau nggak salah di daerah sini Cigondok deh. Jadi si uang masjidnya itu berputar gitu. Diusahakan gitu. DKM lah. Ya, oleh DKM diusahakan, dan itu kan tidak secara syariat kan boleh-boleh saja. Boleh lah dikembangkan ya, kan nggak ada salahnya misalkan masjid punya tanah untuk beli tanah kan nggak ada salahnya. Iya. Selama ini kan sodakoh dan sebagainya itu kan sangat ini ya, jika kemudian dikelola, diberdayakan, kita bina gitu. Tapi jangan terlalu ikut campur di persoalan itu. Asal kita bina sebagainya, saya rasa itu akan memberikan dampak yang baik ya untuk sektor keagamaan di Indonesia Cikamunding. Terus juga soal sekarang kan pengajian rutin ya di setiap kampung, Mingonan setiap Kamanoran setiap kampung itu kan ada ya. Di situ misalkan kilang bara aya kurikulumnya mah gitu ya. Tapi penting ya kayaknya seriusan. Bukan masalah kita mau ikut campur ke bidang itu ya. Cuman memang semacam kayak kadang Kang Yayan, saya motong sepeda apa curhat itu. Ya. Kadang sok aya pengajian ibu-ibu sok ngerasa aing mah kitu bae aja ngajina. Ya, itu. Ya, real ya di lapangan ya ada ya. Saya dari Cikona gitu sok itu. Bosen cenah Kang Ustaz eta mah kitu bae cenah ngambil dibahasna gitu. Karena mungkin dia bukan tidak tahu ilmu yang lain itu ya, karena mungkin tidak ada semacam konsep kurikulum, jadi mungkin ingetnya eta gitu. Tapi kalau misalkan nanti mungkin dibentuk semacam MUI gitu ya, gitu sok kira-kira kumaha sih kurikulumna gitu, abeh ngajalur gitu ya. Ya misalnya MUI sekarang udah ada, kalau di Cikamunding sudah ada. Cuman bagaimana nanti kemudian diarahkan, misalkan ada timeline, misalnya kegiatannya, pengajian ini apa sebagainya gitu. Ya kayak kurikulum di sekolah gitu. Jadi biar ibu-ibu tadi terus bapak-bapak kadang kan ada pengajian misalkan ngomongin hal-hal yang di luar ini. Nah, iya ngomong kenaan sih. Luar konteks itu ya. Iya mungkin perlu bener ada perlu sih kan ya, yang dibenahi semacam itu. Ya kalau saya lebih ke hal-hal yang sederhana ya, lebih realistis yang terukur gitu. Kalau bicara misalkan terlalu ini juga kurang hitam yang melit kabitis. Nah, Oke, kayak terus kita kembali lagi kerucutkan ya ke niatan Kang Yayan untuk mencalonkan diri menjadi calon kepala desa nomor berapa Kang Yayan kalau nomor 1, nomor hijinya warna bendera biru ya. Oke. Saya ulang, Kang Yayan ini nomor urut 1 berwarna biru. Nah, Kang Yayan, ketika Kang Yayan punya niatan untuk mencalonkan jadi seorang calon kepala desa, tentunya Kang Yayan punya semacam urat-oret lah ya. Visi misi yang nanti insya Allah kalau berjodoh diberi kesempatan memimpin desa akan direalisasikan. Boleh kasih bocoran nggak ke sahabat Ngobras di luar sana nanti? Visi misi Kang Yayan seperti apa sih? Karena bukan orang Cikamunding, kita apal gitu. Ya kemarin juga udah di kecamatan kebetulan kemarin ada pemantauan visi misi. Visi misi itu visinya adalah Cikamunding barokah, progresif dan berkeadilan. Sedikit sekali ya. Barokah, progresif
dan berkeadilan. Pangjabarkeun biar masyarakat awam rada lebih paham. Dijabarkeun. Barokah itu adalah segala sesuatu pemberian Allah yang kemudian dapat lebih bermanfaat. Begitupun dengan progresif. Progresif itu yang sudah bagus dilanjutkan, yang kurang lebih dibenahi gitu ya. Lagi. Progres kemajuan. Progres itu tuh terus jangan sampai stuck merasa udah hebat wah gitu ya. Tapi terus progresif. Terus berkeadilan. Keadilan itu kan nggak sewenang-wenang, segala sesuatu disesuaikan dengan apa namanya. Jadi jangan sampai misalkan soal bantuan dan sebagainya harus adil. Adil itu kan tidak harus sama rata nilainya Jadi skala prioritas. Misalkan ini masih lebih membutuhkan yang ini loh daripada ini dan ini sebagainya. Itu kan harus objektif gitu. Nah, sebenarnya barokah juga itu merupakan singkatan dari bersih, adil, religius, objektif, barokah, kerjasama, aman, harmoni. Jadi barokah juga sebenarnya itu ada artinya ya selain barokah itu tadi. Nah, adapun misinya adalah melaksanakan kewajiban pemerintah desa yang menjadikan kewajiban pemerintah desa selama kurun waktu 6 tahun satu periode. Jadi misi saya tuh nggak banyak. Kalau orang kan misinya banyak. Dijabarkan itu ya. Ya, kalau saya misinya itu cuman itu. Jadi kewajiban pemerintah desa selama 6 tahun itu harus dijalankan. Gitu. Jadi itu aja berarti. Itu aja. Sebenarnya kan udah banyak tuh misalnya agar memperbaiki ini sebagainya itu kan sudah ada di undang-undang juga udah jelas. Laksanain aja. Cuman saya membuat 7 minimum program. 7 minimum program tuh dari visi, misi, kemudian kira-kira program unggulannya tuh apa saja. Misalnya yang pertama soal pemerintahan, bagaimana pemerintahan itu berjalan berjalan baik. Artinya setiap orang harus sesuai dengan kemampuannya. Jangan sampai memaksakan misalkan karena satu dan lain hal orang ini diposisikan di mana gitu. Itu yang pertama. Basisnya adalah kita menggunakan basis kualitasnya gitu loh. Kualitas orang tuh ya kalau bisanya di situ ya di situ. Kalau nggak bisa punten berarti di yang lain gitu. Itu terus soal pertanian berkelanjutan. Itu tadi yang sudah disinggung ya soal hama gitu kan, soal bagaimana pupuk ya. Itu kan kadang di kita pupuk juga susah gitu. Bahkan ke depan itu kan kita harus sama tadi sama unggul ya. Iya. Cuman kan kita juga harus ini kewajiban kita kan gini, pemerintah desa kan fungsi pelayanan. Kita tuh sebagai pelayan masyarakat gitu. Jangan sampai kemudian menjadi raja. Iyalah. Gitu. Raja letik. Selanjutnya pokoknya ada 7 minimum program yang kemudian siap dilaksanakan. Ya, kenapa kita beri nama minimum ya itu ya paling terkecil aja segitu. Iya. Target pertama lah ya. Ya, target pertama tuh ini misalkan musyawarah mufakat, setiap persoalan tuh diselesaikan secara secara bijak. Jangan gini misalnya persoalan di tingkat RT diselesaikan di Kapolsek gitu. Berlebihan ya. Ya berlebihan ya. yang harus bisa kita selesaikan di tingkat RT diselesaikan di situ. Kalau tingkat kemanoran, tingkat dusun sebagainya baru tingkat desa. Baru ya. Ulah ngariweuh nu nyaho gitu lah. Ya, saya salah sepele kadang. Ulah ngabobodo, lain bukan bodoh, ulah ngabobodo nu teu nyaho cenah gitu, cek baris kolot ya. Baris kolot iya. Ulah ngabobodonya. Jadi kita jangan sampai ini ya, sampaikan saja ke masyarakat misalkan soal berbagai hal lah ya. Misalkan ada soal di nggak tahu ini di desa lain ada dastur segel yang kayak gitu. Dastur nggak tahu ya, kurang paham sih kalau soal itu. Jadi sebenarnya kan itu hal-hal yang secara aturan juga menurut saya belum ada ininya. Cuman di kita kalau jual beli tanah itu aya segel dan itu dastur, bayarnya berapa persen gitu. Ya bagi kita nanti ke depan itu insya Allah lah nggak ada lah yang gitu-gituan gitu. Itu ada undang-undangnya sih sebenarnya. Nggak ada. Itu untuk aturan berapa persen itu dari mana? Setahu Kang Yayan. Setahu saya sih katanya itu kesepakatan. Kok malah minta 50%? Cilaka deh. Saya juga nggak ngerti juga sih Ayah. Jadi
Karena gitu, salah satu kenapa kita meraba-raba, salah satunya adalah ini tidak terbuka. Coba di website desa tuh kita bisa ngakses semua hal, misalkan jumlah apa sebagainya. Kan itu kan enak. Jadi wajar saja kemudian kalau ada masyarakat salah data karena kita tidak terbuka. Kalau baliho kan sok aya di desa lain. Tanya deh ke orang Cikamunding pernah ada nggak baliho? Kalau setahu saya sih di desa lain ada, cuma leutik tulisannya teka baca. Ya. Isin deui macana kieu. Ya jadi jangan hanya nyumponan perintah, nyumponan perintah unggul supaya ada itu diadain kecil-kecil gitu. Itu jangan inilah kalau bisa mah ya saya bukan ngomongin ini, cuman ya ke depan harus kalau sekarang begini kurang bagus, ke depan kita lebih benahi. Nah, sekarang sudah bagus kok, ya udah berarti tinggal dilanjutkan apa yang bagus, yang kurang kita perbaiki. Oke, saya punya pertanyaan terakhir ini rada krusial nih terkait infrastruktur yang setahu dari Gunung Batu ke Cileungsir. Nah, permasalahan apa sih Kang yang sebenarnya sampai sekarang pernah diaspal cek Pak Hamid gitu ya, sahabat saya, aing merupuh gitu. Ada apa sih sebenarnya untuk yang poin yang ini? Sebenarnya kalau misalnya Cikayan ya potong di dia udah hapus gitu. Oh iya. Nah, ini sebenarnya soal yang pertama adalah bagaimana nanti ke depan pemerintah desa itu tidak dianggap remeh oleh siapapun, oleh pemborong, oleh siapapun itu. Jadi dipantau toh yang menggunakan jalur itu kan warga kita gitu. Jadi jangan macem-macem deh, misalnya kalau lu gini aja, kalau mau ngebangun di Cikamunding kamu harus bener. Kalau nggak bener berhadapan dengan ini gitu. Jadi nggak apa-apa lah ngancem-ngancem dikit tuh untuk kebenaran ya gitu, daripada misalkan dibangun beberapa saat kemudian rusak lagi gitu, lagi. Jadi misalkan sebenarnya itu anggarannya kan lumayan juga. Iya. Cuman saya pikir kok ini baru setahun udah rusak, ini kan ada masalah berarti, ada persoalan ya. Kalau udah sedari awal misalnya kita warning lah. Warning Pak, Bu, punten ya banyak upami beli ngebangun di dia sok sesuaikan speknya. Kalau bisa tenaga kerjanya tenaga kerja lokal juga. Jadi jangan sampai gini, biasanya pekerjaan yang untuk di misalnya Cikamunding ayo gawe orang mana gitu. Jadi ngabuang gitu. Saya mah. Kan orang Cikamunding juga bisa kayak misalkan ngaduk sebenarnya itu kan bisa lah di kita juga. Jadi harapan saya tuh gitu. Jadi setidaknya lamun ke orang Cikamunding bahasa orang Cikamunding mah jalan-jalan orang cina gitu. Di bebenah ku urang. Iya nak ya di bagus-bagus iya, enggak asal karena orang lain kan gawin kuliah gitu kan. Kalau warga saya rasa apalagi warga Cikamunding tuh perlu diketahui ya oleh seluruh warga Cilograng. Cikamunding itu masih guyub loh. Gotong royong masih mau. Masih ada. Di Cikamunding itu jalan itu masih mau loh gotong royong. Ngebersihin jalan di pinggir-pinggir jalan tuh ya dibersihin, bahkan kadang suka malah kelewat, suka gunung daerah Pasir Bungur juga kebersihan dibersihin. Nanaon tuh ya sih nanaon, cuman kan nanaonan asa pernah ada yang itu sih pesan Epi nanaon sih tapi nanaonan. Oke, ya terakhir ya biar tidak terlalu panjang saya ngedit videonya nih. Kang Yayan silahkan memperkenalkan diri ya terakhir, termasuk nama, nomor urut dan amanat buat para penonton. Maunya Kayan apa sih? Mangga silakan Kayan. 3 menit atau panjang sih? Ya, nah, siap. Perkenalkan saya Yayan Hendayana, biasa dipanggil Musalep, Ayan nyebut Ciko sebagainya, bebas. Saya nomor 1 warna biru. Untuk pesannya adalah yang pertama, kita berkontestasi secara sehat. Jadi tidak ada lah, ini bukan perang, bukan lah ya. Ini kontestasi, batur salembur orang mari berkontestasi secara sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, soal niatkan ini mah sebenarnya ngomong ke diri sendiri. Apapun itu lillahi ta'ala. Jadi jangan sampai kita uji-ujian namun seorang umur merek iyo supaya iya nggak boleh. Lillahi ta'ala aja, nothing tulus gitu. Jadi apapun yang kita beri, apapun yang kita lakukan, jangan sampai kemudian diingat-ingat.
jasa orang nggak boleh. Beri, lupakan. Beri, lupakan. Dan terakhir, yang paling terakhir ini adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itu saja. Oke, terima kasih Kang Yayan. Ya, rada serius biasa saya merhatikan. Oke, baik sahabat Ngobras dimanapun Anda berada, kita cukupkan saja dulu ya acara malam ini dan terima kasih sudah nonton sampai ke sesi terakhir. Saya yang memandu acara hari ini Andi dan Kang Yayan Herdiana ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan sampai ketemu di acara sesi Ngobras di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beres nih.